7, di Wahyu 7 4 sampai 8 itu pembagiannya jelas sekali di situ. 12 suku itu. Di mana mau ditempatkan yang lain? Hotel-hotel termasuk di Indonesia ini. Assalamualaikum Bunda. Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu, Bang Raja, Bang Candu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai sholat. Sebentar saya pamit dulu Aki. Sebentar saya ada telepon. Saya pamit dulu undur diri. Mau kemana? Assalamualaikum. Ada telepon kerja. Dari siapa? Dari janda. Ada saya, Kantor. abang naik, ini Dari janda turun. pirang. Aduh, Abang RR ada saya turun. Iya, ada Bunda Les. Moy, Apa? saya sering datang nggak pernah dinaikin. Dia minta nama nunggu naik. Sama siapa? Sama Amoy. Lah iya, sering saya Iya, dapat kan panggilan rame. dari Amoy. Kalau itu kan kalau lagi ramai aku nggak berani nurunin. Kalau lagi penuh di atas. Ya kadang ada yang turun tuh Moy. Saya udah ngajukan permintaan. Waduh, nggak dinaikkan si Amoy ini. Oh mungkin aku lagi kemana gitu kan ada moderator. Nah, tadi ini datang ada yang manggil ngirim. Nah, saya datangi untuk dinaikkan. Siapa yang naikkan? Nggak tahu siapa yang manggil saya itu datang rumah Moy inilah. Siapa Amoy? Iya, ada yang ngasih tahu Amoy lagi live tuh. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu siapa? Ya nggak tahu, datang aja panggilan di atas HP tulis. Oh. Nah, Emang Bang Candu udah masuk api? ah? Udah masuk api. Udahlah, kalau udah tua nggak usah lah di belakang layar aja lah. Aki Kucang. Emang berapa umur? Ya, Bang, ya. Kemana tuh nggak kelihatan Bang ya? Candu berapa umur sih? Kau sudah merasa tua? Umur saya bukan merasa tua, memang udah tua, udah mau masuk 55. Belum lah. Seumuran sama mami aku. Bang, Nah, ya udah tua lah tuh Moy. Mami aku 55, papi aku 57. Iya udah hampir sebaya sama orang tua Moy. Udah tua tuh Tapi namanya belum kan. tua lah. 6 tahun lagi pensiun Moy. Oh iya. Nah, tapi Nanti batas buat pemuda itu Bang Kondo itu 60 tahun Bang. apa? Secara undang-undang. Bang Blender nggak ada Bunda. Emang host, ada Bang Blender? Apa? Bukti host. Ya. Sekali nanti ngangkat temanya, Pak. Kalau Oten naik enggak usah dulu memperkenalkan diri. Itu temanya itu aja. Oten pasti masuk neraka, nggak ada Oten masuk surga, pasti masuk neraka. Enggak, gini host. Aku mau bilang gini. Nanti kalau Pak ada yang naik sekali angkat temanya gini, perkenalkan dulu dari mana kitab suci kita ini masing-masing sesuai sumbernya gitu. Kalau Al-Quran kan jelas tuh memperkenalkan dirinya. Nanti kita tanya punya dia, itu bingung dari mana dia memperkenalkannya itu. Iya nanti ya ini Itu Oten-Oten bagus juga soalnya udah diangkat aku itu. undang. Di bawah juga udah ada Oten, udah aku jambakin, dia menolak nggak mau. Padahal itu asalnya dari Paulus itu, nggak berani dia jawab. Enggak bisa sih. Memang enggak bisa dia mati kutu dia di situ. Kalau Al-Qur'an kan dia sumbernya memperkenalkan dirinya itu jelas. Saya ini berasal dari sini, diwahyukan ini itu jelas semua diterangkan. Kalau kita tanya dia pasti dia bingung dia itu. Enggak tahu. Iya. Memang enggak ada. Mau jawab Yesus, yang buat Paulus. Mau jawab Paulus, ajarannya bertentangan sama Yesus. Nah, itu gimana dia mau jawab? Yesus. Aku sarankan kalau angkat tema itu nanti dari Room Muslim banyak-banyak siapkan obat peremek. Dia bagi Oten. Ayo Oten yang botol di bawah, ayo silakan naik taipunya. Moy, jangan gitu manggil Oten. Jangan gitu manggil Oten. Dibilang Oten botol nggak mau naik dia. Harus dari dikit. Halo Oten sayang, naik dong. Nah, naik ini najis enggak lah. Nanti jangan ngarep ogah. Moy, Nanti kalau dibilang aku ngarep lagi. enggak lah. Sayang itu kan bukan berarti sayang yang kayak kita di dalam agama Islam, tapi biar dia naik. Dibilang botol gak mau dia naik. Enggak lah, nanti dia malah dikomal-komal Oten. Si Amol sayang-sayang, ini najis.
Bang Enggak. Candu, Bang Putra, Ya. kita kasih Ya. aja dia nama Andi Lau ya. Enggak, Dek. Gini Aki. Sebenarnya kita dari Muslim ini, alhamdulillahnya, kita itu enggak ada sebenarnya berpersangka buruk atau benci terhadap mereka. Sedikit pun enggak. Apalagi kita di kultur sebagai Indonesia ini, Nusantara ini. Jujur aja kita, ya siapa sih yang enggak tahu kita sebagai orang Indonesia ini. Enggak ada kita rasa benci sama mereka atau apapun. Yang jadi persoalan itu kan terkadang kayak kita diskusi gini itu mereka itu gimana ya, banyak asumsinya, nyosor gitu loh. Kadang ngomong sesuatu itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Hafiz. Nah, nanti kalau kita bawa ke pihak berwajib, Iya, nah iya. itu Hafiz, nanti saya- dipenjarakan. Seolah-olah gitu dia melihat kita. Padahal kita ini menerangkan itu, kurasa kalau orang sehat menerimanya kan Hafiz, seharusnya saya tidak berprasangka buruk. siap ya. Ma- Itu kan ini bukan masalah berprasangka buruk. Iya, Kita Hafiz, saya kenapa tidak masih berprasangka mendebat buruk. Oten Saya tidak ini? berprasangka buruk. Heeh. Ya, nah gini, kita ngapa masih mendebat Oten ini? Karena Oten itu kan memakai istilah-istilah Islam, itu yang nggak kita terima. Itu saya kata Zuma kan kayak gitu. Selagi masih memakai istilah-istilah Islam, akan terus kami ganggu, kata Zuma kan? Iya, makanya aku bilang tadi kalau pihak dari kita Betul, betul. Muslim, khususnya orang Muslim itu enggak, kalau apalagi namanya benci, sedangkan kita sesama Muslim saja dilarang untuk membenci, nggak boleh. Apalagi Iya. sama mereka, mau bagaimanapun mereka tetap saudara sebangsa setanah air. Yang Iya. kita edukasi di sini kan semua ada sumbernya, ada datanya gitu loh. Cuma kan mereka kadang belum apa-apa udah ngehujat. Begiliran kita tanya di mana datanya, dia nggak tahu menjelaskan itu loh. Kan itu Ya, persoalan. dia nggak pernah baca Bibelnya dari kecil, kan nggak pernah diajarin Bibel. Ya makanya cocok aja, Akhi. Saya kasih nama Andi Lau. Andi Lau itu antara dilema dan galau. Oh iya, cingkatan tuh baca Dilau. Itu kan Oten ini nggak percaya diri sama agamanya. Ya, Coba benar per- juga itu. Coba percaya dirilah, pakailah bahasa Yunani itu, artikan dengan benar. Ini diubah-ubah. Ibu Gunai dia dipindahkan dalam arti ibu, padahal Gunai itu istri. Kafir dipakai dalam Bibel. Padahal di dalam Bibel mereka sendiri aslinya awal itu Raka. Raka itu artinya ya bodoh, tolol, dungu. Itu. Takut dia. Nah, begini, Bang Candu. Ya. Bang Candu, sebenarnya kalau teman-teman Oten itu betul-betul cerdas, itu sebenarnya harus protes ke LAI. Jangan ke Ya. kita. Wah. Mestinya dia harus tegas, dia harus menyampaikan bahwa sudahlah, kita nggak usah lagi mencaplok nama-nama Islam yang kita konversi di Alkitab. Itu sebenarnya teman-teman Oten itu harus perjuangkan itu, bukan orang Islam yang perjuangkan ke lain, tetapi justru orang-orang Kristen lah yang harus memperjuangkan bahwa jangan lagi menggunakan predikat-predikat atau kalimat-kalimat yang bersangkut paut dengan Al-Quran gitu. Kembalikan ke original teksnya gitu. Ya, Bukan benar kita itu. yang harus menyuarakan ke lain, tapi justru orang-orang Kristen lah yang harus memperjuangkan, menyuarakan ke lain lembaga Alkitab itu, bahwa lembaga Alkitab tidak boleh lagi menggunakan nama-nama Islam, nama-nama yang termaktub dalam Al-Quran. Selesai persoalan itu. Kami tidak mau lagi ada perdebatan itu ketika dikembalikan ke original teksnya, seperti itu. Gini Bang, kalau lah Bang Kucang, ya. itu ada Bang Joyce tuh. Iya, ini saya mau tanyakan. Chris, lu ya, typing aja lu, naik aja lu kalau lu Selamat- berani lu tuh tanggap itu Selamat tema. pagi Bang Joyce, selamat pagi Bang Joyce. Bang Joyce. Bang Joyce. Ya, selamat sore. Saya kira sesuai lah dengan selaras lah apa yang diucapkan dengan kelurusan Anda bahwa sekarang itu adalah sore. Mari kita mulai dengan berdiskusi secara santai. Itu Pilih di antara pilihlah deh. Kan tuh. Krisnaten. Ya, pilih di antara kita siapa yang mau ada diskusi. Yo. Biar kesannya tidak keroyokan. Yuk, tanya. Terserah diskusi? siapa yang mau gitu. Oke. Ada Bang, siapa yang mau lawan ini? Lanjut, Oke, saya. Lagi hujan di sini, lebat, sinyalnya Begini ya. tidak bagus.
Yesus bukan Tuhan. Oh, Yesus bukan Tuhan lagi ya. Temanya Yesus bukan. Aduh, janganlah keluar bang. Oh iya iya iya. Bang, Bang Joyce, ini kan dikasihkan tema Yesus itu bukan Tuhan. Bang Joyce menuhankan yang namanya Yesus atau tidak? Saya pastikan dulu. Halo Bang Joyce, responlah Bang. Waduh, menjadi berhala pula ini. Pertanyaannya gini aja, Chris, Bang Joyce, Ucang. bukalah mute-nya Bang Pertanyaannya Joyce. Bang Ucang, pertanyaan Bukan begini, bang, apa aku yang mau menuhankan Yesus didiskusikan sebagai Tuhan. oleh Joyce? Ya Bang, tak jelas Bang. Coba ulang. Aku menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Oh iya, itu. Saya pastikan dulu ya. Berarti Tuhannya Bang itu adalah Yesus satu-satunya. Atau masih ada lagi? Bapak itu saya Joseph. Bapak juga Tuhan ya? Beda. Pertanyaan Bang, pertanyaan yang saya mulai bahwa sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sejak awalnya. Awalnya dilahirkan Bunda Maria kan? Sejak awalnya. Dunia dijadikan bang. Bagaimana Yesusnya belum ada kok bilang sudah sejak dunia dijadikan? Iya, perjanjian baru kan Yesus belum ada. Perjanjian lama kan Yesus sudah ada. Ya kalau begitu yang rasional saja lah Bang. Yesus kan ada setelah beberapa tahun anunya apa ya istilahnya itu, berapa abad setelah perjanjian baru itu ada, iya kan? Perjanjian lama. Perjanjian lama nggak ada Chris ini takut, dia nggak berani typing si Chris. Jadi begini Bang, ya saya tanya Bang, berani dia. bahwa Yesus itu, saya narasikan saja ya, Yesus itu dijadikan Tuhan berdasarkan Roma 19 ayat Roma 14 ayat 9, bahwa Kristus itu harus mati dan bangkit supaya dia jadi Tuhan, baik untuk orang hidup dan orang mati. Berarti Yesus itu tidak dari dulu Bang. Coba itu bantah dulu ayat itu. Oke baik bang, itu Kristus itu sudah dinubuatkan harus mati dan bangkit biar dosa manusia itu ditebus. Bukan masalah penebusnya di sini Bang. Kita itu berbicara tentang kebangkitan Yesus inilah dari kematiannya, baru dia dijadikan Tuhan Bang. Itu kan? Coba Iya, Bang. Ya, berarti tidak dari semula kan? Kalau begitu, sepakat kan dengan ayat ini kan? Bang, itu di dalam perjanjian lama yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, Yesus itu sudah dari awalnya ada. Sebelum dunia ini dijadikan. Datanya di mana itu? Tidak ada datanya Bang. Ada bang. Sebutkan datanya, sebutkan datanya. Coba dulu baca itu Bang di Roma 19 ayat 7 tuh. Roma 14 ayat 9 tuh dulu supaya Abang itu paham. Iya bang, tapi aku nggak bawa Alkitab di sini, aku di tempat kerja Iya, ini. makanya saya bacakan diulang-ulang lah ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Ini kan setelah kematiannya Bang, dan bangkit dialah jadi Tuhan. Iya, Ini ayatnya loh. Ayatnya itu benar sekali bang. Ya kalau benar janganlah Jadi itu bang, Kristus harus mati untuk semua orang kudus yang sudah mati, yang sudah ada di liang kubur, dibangkitkan lagi bersama-sama Kristus supaya diangkat ke dalam kerajaan surga. Itu ayatnya ini, kalau kita lihat seperti begitu bang. ya Dalilnya mana dalil? Coba tunjukkan dalilnya. Abang aku nggak bawa Alkitab di sini, kalau aku bawa Alkitab aku tunjukin itu. Mau nyari sampai botak pun bang, nggak ada dalilnya, gitu loh. Kalau dalil Abang Paulus ada, banyak. abang ada.
Ada itu, ada. Iya, nggak ada, Bang. Cobalah ayat-ayatnya itu abang baca kalau betul-betul pakai hati, pakai akal abang. Nggak ada itu Yesus bilang, saya Tuhan, sembahlah aku, akulah Maha Pencipta. Nggak ada. Tapi Bang, itu ngaku-ngaku Roma berapa Yesus tadi, Tuhan, Bang? ya Roma berapa kalian. tadi, Bang? Roma berapa tadi? Halo, bisa dengar? Roma berapa tadi? Sungguh Bang, sorry Bang, saya kemut Bang. Roma 14 ayat 9 Bang. Oke, sabar saya lihat ya, Bang ya. Iya. Roma 14:9 itu Roma dikatakan 14 ayat 9. Kristus itu harus mati dulu Bang, baru dia bangkit jadi Tuhan lah. Baik untuk orang hidup dan yang mati, itu bunyinya. Jelas di situ. Sudah Bang, saya bacakan tadi itu, tidak ada yang kutambah-tambah. Begitu bunyinya kitabnya Bang. Bang Joyce, sejak kapan Anda mempertuhankan Yesus? Jangan terlalu lama lah Bang, sudah Bang. Sini Bang. Saya bacakan saja Bang. Nanti keluar dia, lompat pula. Duh. Dia lagi buka Google Bang Kucang. Iya, jangan terlalu lama. Bukan buka Google, saya buka Alkitab karena tidak bawa Alkitab. Di HP saya ada Alkitab. Cocok kan? Ya, Ya. dengar Bang. Abang itu tidak boleh ayatnya sepanggal-sepanggal kita baca, Bang. Kita harus baca dari atas. Iya, apakah ketika dibaca dari atas itu menggugurkan itu pernyataannya itu? Tetap Kristus harus Abang, mati. tetap ada. Jangan kita congong dengan ayat Coba, itu. coba, Ayat coba, itu coba. cuma Bagaimana itu? sepanggal, Bang. Bagaimana itu ayat itu? Kan Kita jelas baca itu. dari ayatnya yang pertama tadi, Bang. Coba baca, bagaimana itu responnya? Aduh. Sinilah Bang, tidak usah terlalu lama. Itu ayatnya sudah kubacakan tuh. Tak mungkin dia menggugurkan pernyataan itu. Jadi Cari itu, Google Bang, lagi. kita baca dari atas. Dia Itu cari kalau Google lagi Bang Kucang. Ya sudah Bang, begini Bang. Kadang coba open cam baru tunjukkan itu ayatnya. Kita baca dari atas. Dari ayat yang pertama. Tak bisa, punya aku ini sedikit Bang. Ini anunya berapa itu? Hanya 50 orang kayaknya Bang. Tak bisa open cam punya aku nih. Ya kalau ada yang open cam. Ada yang bisa. Yang saya jerangkan itu Bang, betul itu Bang. Jadi untuk menjadikan Tuhan Ya, itu. memang itu aku tidak bilang bahwa itu tipu, tidak. Semuanya itu betul Abang, tapi kita Ya. tidak boleh baca satu ayat Bang. Oke, Kita oke, harus oke. baca dari atas. Ya begini Bang, saya bacakan saja lagi nanti Bang di ayat yang lain supaya Abang itu tahu. Di saya bacakan ya 2 Korintus 1:7. Begitu bunyinya Bang. Saya hafal ayat Abang ini. Sebab banyak penyesat dan pergi ke seluruh dunia yang mengatakan Yesus Kristus telah datang ke bumi ini, ke dunia ini sebab tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai manusia. Jadi ketika Abang mengatakan Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan, dialah si penyesat dan antikristus. Itu dalam surat itu, dalam ayat itu. Perikop pembacaannya seperti apa? Bunyi perikop pasal pembacaannya seperti apa Bang? Coba baca. Kalau soal perikopnya saya tidak hafal Bang. Intinya bunyinya begitu, saya hafal Bang. Iya, Saya bacakan yang lain. Jangan cuma hanya satu ayat Bang. Iya, nanti saya perikopnya saya cobakan. Iya. Ya, nanti saya carikan perikopnya. Alkitabnya Anda tahu ada di mana Bang. Saya bacakan yang lain lagi ya Bang. Nanti saya bertanggung jawab Bang. Begini Bang, di bilangan 29 bilangan 23:19, aku bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal,
Itu ya apa ya? Saya lupa ya. Saya lupa itu bang. Menyesal. Abang, saya tidak Tunggu dulu bang, bakal saya buka kita ya. di sini, itu aku Iya iya, tunjukkan saya buka semua. bang. Iya. Aku tunjukkan. Ya Jadi ya. kalau aku mati. Akulah bukan anak manusia sehingga dia berdusta dan bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Maka ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Berarti itu aku bukan manusia dan aku bukanlah anak manusia, Bang. Kenapa jadi manusia, Bang? Maksudnya apa ini, Abang? Ya, Aku nggak mengerti. Tuhan itu bukan anak manusia. Ini kan Tuhan. Kan Yesus Kita anak kan- manusia, Bang. Kita kan lagi berbicara hakikat Tuhan, Abang. Ceritanya ini. Makanya ditanya, Jadi kan Abang situ. jelaskan tentang hakikat Tuhan itu gitu loh. Jadi dan tadi dua ayat dikatakan bahwa manusia itu yang tidak mengaku Yesus Kristus lahir ke dunia itu dialah sebagai manusia, dialah si penyesat. Kalau abang mengakui Yesus lahir ke dunia itu atau datang ke dunia itu sebagai Tuhan, maka si penyesat dan antikristus di situ, Bang. Di Korintus 1:7. Iya, Bang. Tapi itu satu ayat saja. Kita baca dari atas, Oh, detailnya kita baca, Bang. perikopnya Jadi tidak kita cuma hanya modal satu ayat, terus bilang ayat itu berbunyi apa seperti pula. ini. Baca dari mana itu, Bang? Saya itu di mana Alkitabku ya? Cari dulu. 1 Korintus, 2 Korintus. Ya, tunggu ya. Apa yang diminta, Bang? Saya tidak terlalu paham. Korintus. Agak lama, Bang, carinya, Bang. Kenapa harus cari perikopnya, Bang? Kan dia tidak akan menggugurkan lah, Bang. Percuma lah, Bang. Harus dari atas. Kita kalau orang Kristen membacakan ayat Alkitab itu harus baca dulu perikop pasal pembacaannya, begitu, Bang. Oh, abang ini saya harus cari 2 Korintus. Jadi perikopnya yang abang butuhkan kan? Perikopnya saja kan? Buka, Nah. Bang, buka. 2 Korintus 1:7 mana? 2 Korintus 1:2 1:3. Saya Aduh. apanya yang mau dicari nih, Bang? Cari di Google saja. Letak Google semua ini. Yesus Kristus. Susah, Bang. Abang tidak bawa kitabnya. Jadi saya ditarik, harus saya yang cari bagaimana ceritanya, Bang. Tidak usah lah, Bang. Ya, Malas lah, Bang. Kan Abang yang bawa Iya. Abang yang bawa soal. Yang Harus penting- ada lah. Yang Enggak, yang penting saya gini baca, aja, Bang. bacakan. Suruh dia yang jelaskan, kan dari dia kan keberatan tuh. Nah, udahlah, suruh dia yang jelaskan, gitu aja. Iya. Coba dia jelaskan. Jelaskan hakikat Tuhan itu menurut pandangan dia itu seperti apa. Kalau memang Yesus itu Tuhan, mana dalilnya? Tapi kalau Yesus bukan Tuhan, mana dalilnya? Tinggal ditunjukkan sama dia, kan dia lebih berhak di situ. Coba kalau dia keberatan kan tinggal nunjukin aja. Abang, Yesus itu Tuhan yang datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan ciptaannya ini yang sudah berdosa. Begitu. Karena kehendak iblis gitu. Maksudnya iblis kenapa, Bang? Ya kan disepakat di Yesus Tuhan itu kan di awalnya kan
dirasuki iblis kan, ada pengkhianat di situ kan. Awalnya Yesus Coba Tuhan coba tidak ada yang coba tunjukkan dalil dari kamu sendiri kalau memang kamu bilang Yesus Tuhan. Supaya kita tahu gitu loh. Kami Muslim kan nggak tahu nih tentang Yesus itu Tuhan nih. Abang punya Soalnya setahu Alkitab di kami situ Yesus itu atau tidak? ciptaan. Jadi abang Ada abang jelaskan punya, gitu loh. iya, ada abang punya Alkitab di situ atau tidak? Abang lebih berhak menjelaskan Alkitab itu ke kami orang Muslim. Kami orang Muslim kan nggak tahu kami itu Yesus itu Tuhan apa manusia. Setahu kami kan manusia tuh kan, kamu keberatan. Kamu yang nunjukin. Bang. Terima kasih abang. Abang Putra. Lu. Abang Putra, terima kasih. Sabar bang, sabar. Abang Putra, Jelasin. terima kasih ya bang ya. Iya. Dari abang tadi punya kalimat bahwa abang tidak tahu kenapa abang bisa mengimani kitab orang lain, mempersalahkan kitab orang lain yang diimani oleh orang lain, begitu. Bang, bukan mempersalahkan begini, Bang, menguji betulkah itu Tuhan? Itu kita bertanya, bukan meselimannya Bang gitu loh. Makanya saya bayangkan 2 Yohanes 1:7 mengatakan bahwa banyak penyesat pergi ke seluruh dunia yang mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia bukan sebagai manusia. Jadi yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, anti penyesat, dialah si penyesat dan anti Kristus. Itu yang saya baca, Bang. Iya, itu. Coba abang baca yang benar lah. Itu bunyi ayatnya Bang begitu, Bang. 2 Yohanes 1:7. Mau dibaca bagaimana lagi kok redaksinya begitu? 2 Yohanes 1:7 bagaimana itu? Itu 2 Yohanes 1:7. Saya buka kan seandainya abang itu bisa. Abang bicara firman Tuhan namanya Alkitab itu tidak ada 2 Yohanes 1:7. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 begitu Bang. Ya, bicara yang jelas gitu Bang. Kalau kita bicara yang jelas berarti ya udah Bang lah jelaskan lebih jelas supaya lebih jelas gitu. Coba jelasin, tunjukin gimana sih Yesus itu jadi Tuhan, tunjukkan kasih tahu ke orang Muslim biar orang Islam itu tahu. Cobalah dulu baca. Bacalah. Oke, aku tunjukin kalau ada Alkitab di situ enggak buka. Aku masih hafal ayatnya. Enggak apa-apa, abang jelasin aja. Baca. Ayat berapa? Muslim kan tahu tuh, tapi kan Anda kan keberatan. Coba baca Bang, ayat keberapa, ayat apa? Saya carikan di Google. Udah turun dia. Waduh. Lagi buka Google dia. Dia enggak apa nih. Aku bukan Google, tidak. Cobalah Bang. Tidak Alkitab ada di dalam HP ini, harus saya lihat. Coba, jelaskan sama saya ayat keberapa jawabannya. Oke, abang coba buka Filipi pasal 2, baca dari ayat 5 sampai ayat 10. Coba buka open apa nih? Ada yang bisa open cam, ayatnya bisa kita bahas. Filipi pasal berapa Bang? Nggak bisa saya buka pasal berapa Bang? Pasal 2? 2 sampai 5. Pasal 2 ayat keberapa? Aduh. Pasal 2 ayat keberapa Bang? Saya bacakan. 5. Pasal 2 ayat 5 ya. Sampai 10 coba dibaca. Oke, saya bacakan. Tenang Bang. Saya itu kalau suruh buka, saya bukakan. Ini host coba kalau bisa di open cam dulu kalau ada Alkitabnya. Biar kita semua lihat. Tidak ada Bang. Harus cari. Mana. Saya open. Mana Pak Kucang? Shalom Pak Kucang ya. Iya, salam. Coba buka Bang. Siapa tadi? Pak Joyce, Pak Joyoso ya. Kristen ya di sini. Iya. Ya. Bukakan Bang. Salam. Bukakan Bang. Yang di mana? Filipi katanya, Filipi ayat berapa itu? Ayat 5 sampai 10. Tapi Filipi Pak Kucang. Tapi kalau ini sudah dikasih ayatnya jangan ini lagi ya. Jangan kalian bantah lagi ya. Kalau sudah dikasih. Filipi berapa Bang?
Filipi pasal 2 ayat 5, Bang. Pasal 2 ayat 5. Oke, saya open Nanti kamera kalau dulu. kami bantah Kita itu baca cuma contoh nanya ayat yang satu aja itu ke-10. Bang. Itu ayatnya itu Yesus yang ngomong sendiri atau yang ngomong Paulus atau Yohanes, Timotius gitu loh. Paling itu Itu yang kami tanya. bantah. Ayat 5 ya, Ya, Bang oke. ya. Host tolong dibesarin, Host. Host tolong dibesarin, Host. Karena Jangan tidur, Host. Jauh dari perangkat mungkin tuh Bang. Coba Coba baca saja. abang ini, saya Baca baca, saya saja. baca. abang Karena apa abang yang ada di dalam dibacakan ayat 5 sampai ayat 10. berapa, Bang? Iya. Ayat 5 dibaca dari ayat 5 sampai 10. Oke, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang telah terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bisa nggak baca? Soalnya saya beribut di sini. Oke, abang jangan bergerak biar aku baca, Bang. Jangan bergerak. Kasih besar sedikit. Diperbesar sedikit. Ayat yang hendaklah kamu dalam aduh jangan terlalu besar, aku udah besar. Hendaklah kamu dalam hidupmu lagi Bang masih tersembunyi. Bersama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengar Bang, dengar. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meningkatkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus itu adalah nama Allah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Iya Bang, langsung turun. Kenapa turun Bang? Lo open cam langsung turun? Enggak. Saya di sini, Bang. Saya di sini. Oh iya. Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Oh iya, oke Bang. Oke Bang, aku di luar dulu, ada tamu. Oke Bang, siap. Ya. Berarti ada ayatnya ya Pak ya? Itu penjelasannya, meskipun Yesus menyerupai Allah, tapi dia tidak akan pernah setara dengan Allah. Itu penjelasannya. Iya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya itu, tapi itu bukan firman Allah itu. Itu penjelasan, itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Menurut Bapak ini perkataan siapa ya? Ya, perkataan Paulus lah. Gimana sih? Bukan perkataan Yesus itu. Memang kenapa? Kalau perkataannya Paulus kenapa? Ini kan tulis. Ya bukan firman Allah. Bukan firman Allah. Segala sesuatu dinamakan firman Allah itu bersumber dari Yesus. Kalau dia bukan bersumber dari Yesus, maka itu tidak dimakan firman Allah. Harus dipahami itu. Masa bahasa Indonesia nggak ngerti, Bang? Sebentar, yang mendapatkan firman itu adalah Yesus, bukan Paulus. Ya. Paham? Jadi segala sesuatu firman yang bersumber dari Yesus, maka itu dinamakan firman. Tetapi yang bukan bersumber dari Yesus, maka itu bukan firman. Oke.
Kemudian yang berwarna merah itu Pak. firman itu Oke. perkataan Yesus. Ya, Coba, ada nggak? oke. Nih. Ada orang bertanya kan? Merah aja ya, Jawabnya, merah aja dibaca ya. siapakah dia? Tuhan. Ada orang bertanya nih ya, siapa dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau Yang bukan. merah aja, yang merah. Ya yang ini merah. nih, engkau Yang bukan merah saja aja. melihat dia, Yang merah aja. tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Nah, bagaimana Pak? Itu Yohanes 9 ayat 36 sampai 37. Dialah itu. Karena ada orang yang bertanya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Coba dari Dialah atas, itu. dari atas. Yang dari atas dulu, dari atas dulu. Coba dari atas penjelasan apa? Tunggu ya Pak ya, mendengar. Kita sepakat nggak? Kita sepakat nggak bahwa segala sesuatu firman yang bersumber dari yang diturunkan kepada Yesus berarti itu Tunggu. Nah, mutlak ini ayat, adanya bahwa itu dari Bapa. oke, ayat yang ke 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayalah engkau kepada Anak Manusia. Yesus berkata ya, percayalah Dia engkau anak manusia. Anak Percayalah Manusia. kepada Ini pertanyaan ya, tanda tanya. Bang, Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Dan orang bertanya kan, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah. coba Bang buka di Yohanes ya, di Yohanes. Gak usah lari-lari ke situ. Bang Ragil tadi. Saya paham. Sebentar, saya jelaskan bahwa dia itu tidak menjelaskan tentang dirinya, bro. Dia itu menjelaskan tentang Tuhannya. Loh, gimana sih? Coba baca penjelasannya. Dia itu tidak menjelaskan tentang dirinya. Aduh. Kenapa ini otaknya kalian lagi runtuh atau gimana nih? Coba ini begini ya, dengar lagi runtuh atau gimana? Dengar. Kenapa bisa dilihat Tuhan itu? Sedangkan di Yohanes 3, 5 ayat 3 itu, Bapa yang mengutus aku dan dialah yang bersaksi tentang aku, dan kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya tidak pernah kamu lihat. Itu perkataan Yesus loh. Kok ujuk-ujuk kamu bawa itu? Apapun yang kamu baca, kalau misalnya bertentangan dengan itu, perkataan Yesus yang ini, coba lihat. Ujuk-ujuk bisa berubah jadi manusia. Dari tadi ini yang saya baca. Coba bantai ini. Kenapa? Ini jelas loh. Saya bawakan ayat ini dari tadi. 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37 itu jelas. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Yesus berbohong lagi loh kalau kamu jadikan manusia itu yang terlihat, Bapa terlihat. Bagaimana sih? Cobalah itu ayat yang saya baca. Ya udah Pak. Itu pengakuan Yesus ya, bukan orang Muslim yang ngaku itu. Ya udah gini. Kalau memang itu kalian nggak percaya apa yang saya katakan, ya udah. Intinya itu kepercayaan kami. Gak percaya nggak tadi apa yang disampaikan oleh yang tertera di ayat itu? Saya nggak kedengaran, soalnya lagi. Bang, saya bacakan satu kali lagi ya. Pak, gini, kalau Anda 5 ayat 37. Bukan saya yang mengatakan ini kitabnya Abang bertulisan merah. Ya. Bertulisan merah. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu ayatnya dalam Iya betul. Iya. Jadi anak manusia turun ke dunia atau firman turun menyatakan dirinya.
menyatakan diri Bapak gitu, Bro. Supaya kau Jadi percaya. gini bro, saya tanya, apa kalian percaya Yesus ini adalah utusan? Ya betul, memang dia diutus, Pak. Firman yang diutus Bukan, menjadi manusia. saya tanya sama saudara muslim ini. Oh, Bapak Kristen ya? Saya tanya sama orang muslim. Iya. Apakah kalian percaya perkataan Yesus itu ada bahwa dia Ya, adalah Yesus itu adalah utusan. Iya. Utusan dari mana, Pak? Ya dari Yang Mengutus lah, bukanlah Tuhan. Siapa yang Bukan kayak Muhammad kan? Bukan yang kayak Muhammad kan? mengutus? Lagi di dunia Kalau di kitabnya Abang adalah Bapak, begitu. Tidak. Kalau dalam kitab Kristen, saya, dengar dulu, pelan-pelan tarik nafas. Sebelum orang bicara jangan dipotong. Yesus ini hanya Yesus satu-satunya utusan yang turun dari surga. Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Ya, Kamu benar, berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, betul. Muhammad adalah utusan. Musa adalah utusan, tapi mereka ini utusan di bumi. Beda dengan Yesus. Jadi Yesus utusannya di mana? Yesus ini maksud surga. Yesus ini utusan di mana? Bu Nora, pertanyaan itu apa? Woi, kamu mute dulu, woi, karena noise. Siapa yang noise ada azan? Enggak, siapa yang noise ada azan tolong di mute. Di mute dulu. Kok kepanasan dengar azan? Astaga. Bukan, karena noise, Jobel. Saya kepanasan dengar azan. Kau tuh jangan framing lah di sini. Kalau kalian biar enak diskusinya, kan ribising itu. Tolonglah. Enggak, tunggu dulu, woi. Sebentar dulu, woi. Sebentar dulu, woi. Kami kalau ada azan, ada seperti itu ngaji-ngaji, itu dilarang untuk ribut. Makanya saya suruh kamu mute biar enak di sini diskusinya. Gimana maksudnya? Kamu kan lagi noise. Kamu kan noise itu. Itu loh. Siapa yang noise? Itu si Sayo ini lagi noise, makanya mute. Gak ada noise. Itu suara azan dari mana? Setan kau. Saya bilang suara azan kok di situ ada. Kenapa saya di mute? Bukan kau, saya bilang kawan kau tadi ada suara azan. Tolong di mute dulu. Nanti kalau udah selesai dia mau diskusi silakan. Ada azan di situ gak enak lah. Memang ada apa dengan azan? Memang suci suara azan. Anjing satu nih. Emang suci. Kau punya tai itu yang suci. Tahu kau? Aduh, kamu gimana ini? Bisa kena pasal kamu ini. Kurang ajar kau. Suara azan emangnya suci. Biadab kau, anak binatang kau. Aduh, cari tahu dia itu. Si Wei memang dari dulu memang kayak gitu orang itu. Kau usah dinaikin lagi si Wei Amoy. Itu anak anjing itu. Mamanya kan suka kali untuk dengan binatang. Kayak Sudah Ibu. Udah. Di medsos Ibu Nora. Hati-hati. Sudah. Azan aja dilarang. Bukan dilarang Sayo. Karena di sini lagi mau diskusi, tolong di mute dulu kau. Gitu loh. Kurang ajar kau nih, taunya framing aja kau setan. Memang kalian ini orang terkutuk kalian ini. Udah Ibu Nora, udah. Jangan bilang udah. Tadi dengar nggak apa dibilang? Kalian aja kan Nora marahin. Enggak, Ibu Nora, kitanya yang ini tuh yang ngerti, udah kita mengalah aja untuk kebenaran. Untuk apa mengalah sama penghujat Pak Agus? Kok lucu pula Pak Agus ini? Untuk apa mengalah sama penghujat? Jadi ketika dia mau menghujat kita diam aja. Bukan begitu, Ibu. Ini medsos, Ibu, hati-hati. Biarin aja kalau medsos, kenapa? Dia tadi bilang apa tentang azan? Ya udah terserah. Terserah ibunya. Loh kenapa ini? Kamu mau naik mau ngapain? Mau bela dia? Silakan bela dia. Pergi ke room Kristen, jangan di sini. Saya nggak perlu. Kan itu untuk kebaikan ibunya sayanya itu. Bukan seperti itu. Dia sudah kena telak tuh dari penyampaian Bunda Nora, jadi udah aman itu. Udah telak dia, aja dia turun tuh. Saya tidak peduli mau di medsos, tapi dia sudah menghina azan. Kenapa juga nih Pak Agus ini? Lucu pula saya nengoknya. Saya nggak suka. Udah, nggak usah dibahas. Saya minta maaf kalau ada salah sama ibunya. Saya cuma mengingatkan aja untuk kebaikan ibunya itu aja. Tadi suara azan suci. Ya iyalah. Kami kalau azan itu diharuskan untuk berdiam, mendengarkan.
Makanya kami diwajibkan untuk menjawab kalau ada azan. Lucu pula kau. Orang menghujat kayak begitu jangan kita mengalah. Saya kalau mengalah sudah banyak penghujatan. Apa azan itu suka daripada goyang pargoi kau. Suruh Bapak Pendeta kau bacakan Yeskiel 23 tuh. Nah, pargoi kau di situ. Buka kau punya, suruh istri kau tuh memperagakan tuh. Tuh baru. Kami di sini kalau yang namanya azan diam kami. Makanya saya suruh mute dulu. Tidak enak. Kamu berdiskusi di situ suara azan terdengar. Pantaslah di gereja kau tuh kan udah biasa. Di dalam WC aja kau menyebut nama Yesus kau. Mana ada suci? Memang Yesus kau aja keluar dari lubang apa? Yesus dari surga kata kau. Jadi kau dari mana? Apa bedanya? Roh yang dimiliki oleh Yesus untuk hidup dengan roh yang dimiliki manusia sama-sama dari Allah Bapa, dari Allah. Apa bedanya? Toh juga Yesus keluar dari lubang selangkangan. Apa bedanya lagi? Kecuali sesar, iya. Jangan kok di sini apa? Diskusi-diskusi bagus. Saya bilang mute dulu, mute dulu. Kenapa dengan suara azan? Itu pula dipertanyakan, kan dodol. Kalau suara azan tuh diwajibkan kami untuk diam. Bodoh tuh jangan dipelihara lah. Kalian di Kristen udah biasa. Mengucap kata Yesus saja dalam WC nggak apa-apa. Jadikan azan itu memang anjing kau tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, kalau kau terlalu makan banyak babi dengan anjing, jangan kau bawa ke sini congor babimu, ya. Jangan kau bawa ke sini congor babimu. Kita diskusi bagus. Yeremia 4:22 sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak lolot dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Itu. Jadi kita nggak usah bingung lagi. Ya memang mereka tolol gitu. Lantaran siapa? Itu udah. Lanjut Bunda, lanjut. Silakan Joyce, apa yang mau ditanyakan? Izin. Gimana pembahasan tadi? Maaf tadi aku turun ada masalah di sebelah. Aku harus pergi amankan karena aku pengamanan yang harus di hutan sini. Oh gitu. Silakan lanjut. Silakan. Saya turun dulu Bunda Nora karena udah mau maghrib ini Bunda Nora. Izin semua, Amoy. Oke, Amoy, saya turun semua. Ahi semua, saya turun dulu ya. Saya mau sholat maghrib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak aja, di sini juga udah mau maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Joyce. Oke, itu tadi bagaimana ayat yang tadi aku kasih? Sama siapa ayat? Waduh. Sama ini si baru semua kali ya? Kucang tadi. Saya sudah memberikan ayat tadi, Jones. Saya membacakan bahwa coba buka dulu ya. Bahwa Yesus itu berkata, Kami tolong di mute dulu Bang. Noise dari Anda. Akagami. Ini Nora, tadi si Joyce ini mengemukakan ayat ini Filipi 5-10. Tentang apa Bang Candu? Filipi 5 sampai 10. Yang tapi bukan pernyataan ini bukan pernyataan Yesus, Paulus itu pernyataan itu. Filipi 5. Filipi ayat 5-10.
Ini tentang apa dia bilang? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus mereka telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Terus dia maksudnya mau ngapain? Ya, tidak ada. Itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Kan itu saya bacakan tadi di Yohanes 5:37. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihat dan tidak pernah mendengar suaranya itu. Rupanya pun tidak pernah kulihat. Dia jawab pakai Filipi kan? Ya itu. Nah terus jadi begini Pak, jadi begini Ibu, kita mengenal Allah itu seperti apa? Kalau kita di dalam lihat di dalam keimanan Islam, Islam menyembah kepada Allah yang kita lihat ya, mohon maaf ya bukan apa, tapi Ibu dulu tidak pernah melihat Allah itu seperti apa, karena Allah itu seperti roh, ya bagaikan dia itu angin. Nah, kita bisa merasakannya, begitu. Tetapi kalau kita tunggu dulu. Siapa yang bilang Allah itu seperti roh? Sabar Ibu, saya habis dulu baru Ibu. Silakan nanti Ibu. Jangan kau narasi liar dulu. Kau narasi liar tentang Allah kami. Siapa yang bilang Allah kami itu seperti roh? Ngawur kamu. Ajar Nora, ini udah kelewatan ini si Joyce. Ibu bisa paham nggak? Aku bisa berbicara dulu selesai, baru Ibu bicara nggak? Iya Bang, itu mana itu? Bang Joyce. Halo Bang. Tidak ada hubungannya Bang, tidak ada korelasinya dengan yang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah Tuhan itu tidak bisa tampak dan tidak bisa dilihat suaranya. Kenapa Abang bawakan yang seperti itu? Itu pun tidak ada hubungannya itu. Iya Bang, makanya itu kita di umat Kristen, Abang dorang kita lihat Allah itu seperti apa. Nah, kita tidak, kalau kita bilang Allah, semua di dunia ini mempunyai Allah. Nah, tetapi Allah itu seperti apa yang kita harus sembah. Nah, kalau kita cuma hanya bilang Allah, terus Allah siapa? Semua Allah juga kita bisa sembah. Gitu. Tetapi dalam kekristenan yang telah diinkarnasikan menjadi Bang, begini Bang. Ya, Allah di dalam Kristen itu Bang, Allahnya Bang mengambil dari kata Islam, baru diartikan yang salah. Allah itu Bang, bukanlah sebagai. Tunggu dulu dah. Maaf Bang Kucang, maaf Bang Kucang. Biar dulu dia menjelasin dulu, nanti baru Abang jawab gitu, biar tertib gitu loh Bang. Biar sampai selesai dulu, kalau maksud saya satu-satu selesai dulu, baru nanti Abang ini klarifikasi gitu, atau dijelasin gitu. Aku sudah tidak tahu lagi sampai di mana ya. Coba persiabang gimana? Persiabang Bang Joyce tuh gimana? Jadi, begini Bang. Ya, oke, baik Bang Agus, terima kasih. Ini Yesus bukan Tuhan, kita bahas tentang Yesus bukan Tuhan. Nah, tetapi Abang Doran tadi bilang kata Yesus itu manusia biasa seperti kita ini. Nah, kita bilang di dalam kekristenan bahwa Allah itu adalah Yesus itu yang datang ke dalam dunia, yang namanya Yesus. Allah itu yang ada di dalam dunia yang sama dengan manusia, itu namanya Yesus, untuk dapat menyelamatkan umat ciptaannya ini, begitu Bang. Silakan ditanggapi dulu. Udah cukup tunggu Bang Joyce. Udah cukup. Silakan ditanggapi, lanjut Bang. Nah, itu Bang Kucang, cobain dijawab, dijelasin.
Jadi gini Bang, boleh saya nanya ke abangnya, ke Bang Joyce-nya. Kayaknya Bang Kucangnya lagi sibuk tuh. Boleh saya nanya ke Bang Joyce-nya? Saya sudah bicara Bang, sorry, saya bicara. Tapi lanjut. Jadi begini Bang, dari tadi saya bacakan berkali-kali di Yohanes. Coba baca dulu tuh Bang, 5 sampai 3, 5 ayat 5, 37 mengatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat Bang. Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Kenapa? Bisa berubah menjadi manusia. Sedangkan ketika abang mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan, lahir ke dunia, itu bertentangan dengan saya yang bacakan tadi Bang. 2 Yohanes ayat 1:7. Bahwa yang Oke, nanti aku lihat dulu Bang. Ya, coba lihat. Bahwa 1:7 itu yang saya bacakan tadi Bang, bahwa yang mengatakan Yesus Kristus itu lahir ke dunia, banyak penyesat itu yang datang ke seluruh dunia, bahwa yang mengaku Yesus Kristus adalah sebagai tidak mengaku Yesus itu sebagai manusia, melainkan si penyesat. Baca Bang, aku baca dulu, kita baca dari yang pertama, jangan kita cuma hanya baca satu ayat Bang. Aduh. Coba gimana Bang Joyce? Coba gimana? Iya, maksudnya abang ini kasih ayat Alkitab itu seperti apa supaya kita baca, jangan Yohanes 2:27 segala ini. Coba abang baca Bang Joyce, coba abang baca, abang lihat, abang baca apa yang udah disampaikan sama Bang Kucang ya. Jadi gini Bang, aku tadi sudah kasih tahu di Bang Kucang ya. Di Bang Kucang tadi bahwa saya tidak bawa Alkitab karena saya di tempat kerja. Nah, lagi Bunda Nora Moy. Bunda Nora ada di bawah tuh. Nih Star Alif udah naik, alhamdulillah. Jadi gini, saya boleh nanya ke Bang Joyce-nya. Bang Joyce-nya nih kan, maaf nih Bang Joyce, abang kan Kristiani kan? Abang-abang semuanya, saya pamit turun dulu ya. Siap Bang. Bang Joyce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joyce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joyce. Silakan Bang, silakan, aku dengar. Boleh saya nanya ke abangnya. Abang kan ini kan Kristiani, ini maaf nih Bang ya kan, Kristiani. Dan abangnya kan mempercayai Alkitab kan, bukan begitu kan Bang? Iya Bang. Oke. Yang mau saya tanyakan, di dalam Alkitab itu ada nggak di situ diulang-ulang dengan perkataan Allah Bapa mengutus? Allah Bapa mengutus. Kata-kata itu selalu diulang-ulang dalam firman di dalam Alkitab. Contohnya di Yohanes 17 ayat berapa itu ada juga kata-kata mengutus. Banyak firman-firman mengatakan seperti itu. Jadi yang saya mau tanyakan ke Bang Joyce-nya, dalam artian seperti apa di Alkitab itu yang kata-kata mengutus? Versi Bang Joyce-nya coba. Memang dengan tegas mengatakan mengutus yang sesungguhnya, atau bahasa kiasan, atau gimana? Karena dengan ini abang tadi bahwa mengatakan kurang lebih kesimpulannya Yesus itu adalah Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab gitu loh, nggak sejalan, nggak diperkuat gitu. Karena di Alkitab sendiri mengatakan banyak kata-kata mengutus dan Allah Bapa. Izin sebentar ya. Joyce, lu tadi tolong diralat itu ya. Jangan dulu bernarasi liar tentang Allah di dalam Al-Quran. Allah kami itu tidak berupa roh. Ya, tidak seperti yang di dalam Bible kamu. Ya, tolong. Saya tidak suka. Kamu kalau menarasikan tentang Yesus silakan, tapi jangan tentang Allah di dalam Al-Quran. Saya tidak suka kayak gitu. Kamu nggak pakai data itu. Di mana tertera Allah kami berupa roh. Gitu loh. Sebentar, Ibu. Bible kamu tunggu dulu. Sebentar. Di dalam Bible kamu itu, ya, di dalam Yesaya juga itu dikatakan bahwa Allah kamu itu memang tidak bisa menyerupai apapun. Itu yang kalau kamu tunjukin di dalam Filipi itu jelas itu penulisan dari Paulus. Ada nggak perkataan Yesus dirinya mengaku adalah Allah? Nggak ada. Itu yang kami minta. Perkuatlah data kamu.
Yesus bukan Tuhan itu di dalam Bible kamu di mana tertulis? Jangan penulisan si Paulus. Karena si Paulus belum pernah sedikit pun berjumpa dengan Yesus. Jangankan berjumpa wajah, mendengar suara Yesus saja dia belum pernah gitu loh. Paham kamu? Oke, sudah Ibu, sudah paham. Ya sudah, silakan tunjukin datanya. Oke, baik. Tadi Ibu bernarasi tentang Allah di dalam kekristenan itu beda dengan Islam. Nah, kenapa Ibu bahas tentang kekristenan? Allah kekristenan itu. Kenapa Ibu harus Allah bahas kami tentang itu seperti roh, makanya tidak kelihatan. Kau ralat itu. Kau tahu dari mana? Tunjukin di dalam Al-Quran kalau Allah kami itu adalah roh. Coba. Makanya jangan kamu narasikan dulu menurut versi Islam. Kau narasikan aja menurut Bible kamu gitu loh. Jadi gini Bu, Allah yang kita sembah itu di dalam Al-Quran kan sudah, kan teman-teman yang lain kalau kita lihat itu, mereka kata Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat bukan berarti wujudnya seperti roh. Paham kamu? Berarti kalau roh itu seperti apa? Terus Allah itu seperti apa Bu? Allah tuh tidak menyerupai makhluk. Kalau namanya roh itu adalah ciptaan. Nah, yang kita miliki ini kita juga memiliki roh. Roh dari Allah itu sendiri. Ciptaan dari Allah. Sekarang tunggu dulu. Kutanya dulu sama kau. Roh yang dimiliki Yesus itu dari mana? Oke. Roh yang dimiliki Yesus itu adalah roh Allah. Bukan roh manusia. Roh yang kau miliki, dengar dulu, sudah. Aku itu cuma minta. Nah, kau memiliki roh atau tidak? Ini aku memilih roh manusia. Roh kau ini dari mana? Roh Ibu adalah roh manusia. Roh Yesus roh apa? Roh Allah itu sendiri. Nah, saya tanya, Yesus dilahirkan sebagai apa? Sebagai roh yang datang ke dalam dunia. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria itu hakikatnya apa? Manusia atau bukan? Ibu, dia datang ke dalam dunia. Saya tanya, Yesus dilahirkan itu sebagai apa? Manusia atau roh? Dia menyerupai manusia. Karena dia ada, para manusia adalah ciptaannya. Harus dia menyerupai manusia. Sebentar, ketika Yesus mati di kayu salib, rohnya masih ada nggak di dalam manusianya? Roh tidak pernah pudar. Roh tidak pernah pudar. Saya tidak tanya pudar. Ketika Yesus mati, rohnya masih ada nggak di dalam tubuhnya? Rohnya itu adalah Bapaknya yang ada di Sang Pencipta itu. Ketika Yesus mati, rohnya masih ada apa kagak? Tetap ada, Ibu. Di mana rohnya? Di mana rohnya? Di mana rohnya ketika dia mati? Sang Pencipta itu, Sang Maha Kuasa itu, Sang Ilahinya. Di mana rohnya ketika dia mati? Ibu mati, tubuh dan jasmani. Saya mati, roh saya sudah tidak ada lagi dalam tubuh saya. Saya sudah jadi jasad, mayat. Nah, ketika Yesus jadi mayat, selama 3 hari rohnya kemana? Ibu, jadi begini. Aduh, Ibu ini gimana? Jadi begini, ya kan? Kalau berbicara Alkitab itu harus betul-betul membutuhkan bimbingan dari Roh Kudus. Tidak bisa menafsir seenaknya, itu tidak bisa. Karena untuk membaca Alkitab itu ya memang perlu bimbingan dari Roh Kudus. Begitu, Kak. Kacau. Nggak ditanya, rohnya Yesus waktu mati kemana? Masih ada nggak di dalam tubuh Yesus? Kalau saya yakin dan percaya begini Bu, kekuasaan Roh Kudus itu tidak ada pada Ibu, tidak ada pada Ibu karena Ibu membatalkan semua ini. Jangan dulu lari ke situ. Saya tanya tentang roh. Simple pertanyaan saya, Joyce. Roh yang ada pada Yesus pada waktu dia sudah mati, rohnya ini kemana? Masih di tubuhnya apa enggak? Roh itu tidak pernah mati, Ibu. Roh itu memang tidak pernah mati. Yang mati itu adalah jasadnya. Nah, ketika Yesus mati, rohnya ini udah lepas dari dirinya apa belum?
Rohnya itu sudah kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah Bapanya itu. Dia itu adalah Yesus itu sendiri. Dengar, berarti roh yang dimiliki oleh Yesus pemberian dari Allah Bapanya juga kan? Nah, begini Bu. Sudah, itu aja pertanyaan saya, Joyce. Lu mute dulu sebentar, saya mau nyapa. Lu mute dulu sebentar, nanti lu diskusi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Gimana maksudnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan lu diskusi sama Assalamualaikum Ustadz Ustadz Alif. Sama Ustadz saya, sama Romo saya nih yang dari Vatikan. Silakan. Lanjut, Ustadz Alif. Ustadz Alif disalami, Romo kok tidak disalami? Romo pakai assalamualaikum. Romo pakai Waalaikumsalam. Oh, pakai juga assalamualaikum. Baal dicuekin. Tidak adil ini hostnya ini. Assalamualaikum Mbak Al. Bang Gabrul. Anggur asam. Iya. Bang Baal. Cantik. Tadi Ustadz menarik itu pembahasannya, sedikit sambil nunggu nyambung saudara-saudaraku. Pak Joyce ya. Pak Joyce ini termasuk konsep ini enggak yang dikatakan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Itu konsep di dalam Kristen yang sering kami dengar selama ini. Bapak termasuk sepakat atau tidak, Pak? Oh, sepakat. Oke, terima kasih. Kalau sepakat, belum jawab ya? Saya bingung, saya kira udah jawab tadi. Joyce, buka dulu mute lu. Saya suruh mute itu karena saya mau menyapa. Buka, jangan ngambek ah. Bapak-bapak kok ngambek. Ayo. Jadi gini Bang, Ibu, silakan dorong berdorong saya, aku dengar saja. Aku jadi penonton, aku pendengar. Oke? Tidak, ini tadi ditanya Ustadz Alif. Dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan ngambek gitu dong, Pak. Kita kan sudah sama-sama tua toh. Tidak boleh begitu. Yang bilang tua siapa? Kan... Aku baru 24 tahun, Bang. Iya. Ya sudah. Gini, Dek. Jadi kan manusia itu terdiri dari tubuh dan roh, kan gitu. Maka dia dikatakan manusia seutuhnya. Kalau salah satunya tidak ada, maka dia bukan manusia lagi. Kalau ada tubuhnya, tidak ada rohnya, maka dia bukan manusia, tetapi jasad atau mayat. Kan orang menyebutnya begitu. Gimana, Pak Joyce? Iya. Nggak pelan-pelan lah sama kita, Pak Joyce, ngobrol. Pak Joyce, kalau sama Ustadz Alif pelan-pelan, kalau sama aku baru. Cepat, kau jawab dulu. Iya. Bodoh, orang banyak makan cabai itu. Ustadz Alif sudah dijawab tadi. Iya, katanya. Oh, udah. Iya. Nah. Oke, Pak Alif, silakan. Gimana? Iya, yang dinamakan manusia karena dia ada tubuh dan rohnya. Salah satunya tidak ada, maka sudah namanya sebutannya itu udah beda. Kalau ada tubuhnya tidak ada rohnya disebutnya mayat atau jasadnya. Kalau roh ya roh, nggak ada tubuh. Nah makanya ketika dikatakan manusia maka ada tubuh dan rohnya. Kan begitu Pak Joyce? Oke, siap Bang. Sepakat ya. Nah, Anda percaya juga kan kalau Yesus adalah manusia 100%? Mana persennya, Bang? Oh, nggak usah pakai persen. Anda percaya kalau Yesus adalah manusia seutuhnya? Yesus itu bersifat manusia, mengambil rupa manusia, Bang. Bersifat manusia, berarti bukan manusia? Dia manusia, itu dia menyerupai manusia, Bang. Ingat bahwa dia datang menyerupai manusia di bumi. Karena manusia adalah ciptaannya, sehingga dia harus menyerupai manusia. Dia manusia menyerupai manusia.
Dia itu adalah Allah yang harus menyerupai sebagai manusia yang hasil ciptaannya sendiri, Bang. Coba ini Bang Joyce dikasih data yang lebih lengkapnya, semacam ada firman-firmannya atau apa di Alkitab. Coba dibacain atau gimana biar lebih enak ngobrolnya. Jadi kita nggak usah toh, saya bantu Pak Joyce. Saya bantu Pak Joyce ya. Silakan Bapak narasikan saja unek-unek Bapak, keluarkan semua kepada Ustadz Alif. Bapak ndak usah pakai data juga, ndak apa-apa Pak. Langsung lanjut. Iya. Bukan begini Bang Romo. Lebih plong lah Pak, biar lebih plong gitu loh. Bahwa aku di sini nggak bawa Alkitab. Kalau tidak aku bisa paparkan ayat Alkitab untuk bapak-bapak begitu. Iya. Diskusi gitu loh. Makanya Pak. Biar lebih plong. Diskusinya itu berangkat kita dari berusaha untuk menggunakan strukturnya itu dari akal sehat gitu Pak. Saya khawatir yang berangkatnya dari Bible malah nanti susah kita untuk melakukan pendekatan akal sehat. Makanya saya izin sebelum kita membuka Bible kita melakukan pendekatan akal sehat dulu, baru dari situ kita masuk ke Bible gitu loh Pak. Nah kembali kepada pribadi Yesus ini sendiri. Yesus ketika dia hidup, selama dia hidup 33 tahun, dia itu manusia seutuhnya atau memang bukan manusia seutuhnya, Pak? Dia itu adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia yang hidup di bumi selama 30 tahun sekian. Jadi dia itu mengambil rupa manusia. Rupa siapa yang diambil, Pak? Rupa manusia, Bang. Rupa manusia bukan siapa? Rupa hewan. Ya, manusia kan itu seperti apa, Bang? Manusia itu seperti apa, Bang? Coba Abang logika manusia itu seperti apa? Saya. Bukan binatang. Nah, Yesus ketika dia hidup, saya tanya sekarang, dia itu apakah manusia seutuhnya atau memang bukan manusia seutuhnya, Pak? Ketika dia hidup. Ketika Yesus hidup, dia adalah rupa manusia yang selama ini membicarakan tentang kebenarannya sendiri supaya manusia ciptaannya melakukan sesuai dengan perintahnya. Pak, pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus hidup yang disebut sebagai manusia, apakah dia benar-benar manusia atau memang bukan manusia, Pak? Tadi saya katakan bahwa Yesus itu datang menyerupai manusia. Aku tidak bisa bilang dia itu manusia seutuhnya. Karena dia datang menyerupai manusia. Entah itu dia menyerupai manusia bukan seutuhnya atau tidak. Tapi dia itu adalah Allah yang datang menyerupai manusia. Kalau kita mentok di nalar, coba kita merujuk kepada ayat. Ketika Yesus berkali-kali mengatakan anak manusia, dia berkali-kali dengan kalimatnya seperti itu. Apakah yang Yesus mengaku dirinya anak manusia ini, apakah dia manusia sesungguhnya atau memang manusia jelmaan, Pak? Jadi Yesus sebagai anak adalah itu kata kiasan yang harus datang sebagai anak, atau dia datang sebagai raja, atau dia datang sebagai nabi. Kalau Allah itu datang supaya dia harus mengatakan, saya ini Allah, saya ini Tuhan. Saya ini bukan namanya Yesus, tapi saya ini Allah, saya ini Tuhan. Semua umat ini akan percaya. Begitu. Tetapi dia datang sebentuk, dia mengambil rupa manusia, supaya manusia itu harus melakukan kehendak yang harus diperintahkan dari Allah kepadanya. Yaitu yang dia sudah berinkarnasi menjadi manusia itu, Bang. Oke, baiklah. Mungkin pola pertanyaannya saya izin rubah dulu. Yesus yang mengaku dirinya manusia, Pak, selama dia hidupnya mempersembahkan hidupnya, dia beribadah, menyembah, bersyukur itu kepada Tuhan. Sesuai dengan di Bible Anda, Pak. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak, ini lebih kena ya. Maksudnya kita lebih langsung spesifik. Ketika Yesus yang manusia ini dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, apakah yang manusia ini tetap manusia atau dia tetap Tuhan juga, Pak?
dia masih tetap Tuhan itu sendiri, dia mengosongkan dirinya untuk datang ke dalam dunia menyerupai manusia itu.